Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Pada video kali ini kita akan melakukan pembahasan mengenai analisa seakeeping untuk memenuhi tugas mata kuliah dinamika struktur terapung. Seakeeping, kapal harus mempertimbangkan kenyamanan dan keselamatan pada saat berlayar yang dapat disebabkan baik oleh gerak kapal itu sendiri maupun dari luar. Gerakan yang berasal dari faktor luar kapal seperti iklim yang tidak mendukung dan mengakibatkan gelombang besar, terjadi badai yang sangat berbahaya bagi ABK dan kapal. Seakeeping adalah ketahanan kapal saat berlayar. Sebuah kapal yang memiliki seakeeping yang baik mampu beroperasi secara efektif, bahkan dalam keadaan laut yang tinggi. Dalam menganalisa seakeeping ini kita membutuhkan beberapa data. Yang pertama itu ada lines plan, di mana lines plan adalah suatu gambar yang terdiri dari bentuk lengkung potongan badan kapal, baik potongan vertikal memanjang, shear plan, potongan secara horizontal memanjang, half bridge plan, maupun potongan secara melintang badan kapal atau body plan. Terdiri dari proyeksi, ortografis atau siku-siku, interseksi atau perpotongan antara permukaan atau surface, lambung kapal, dan 3 set bidang yang saling tegak lurus. Untuk kapal yang akan dianalisa seakeepingnya, saya menggunakan kapal oil tanker 5036 gross tonnage dengan data utama sebagai berikut. Length overall sebesar 120,88 meter, panjang LPP 114 meter, lebar 17,6 meter, dan sarat air 6,6 meter dengan tinggi 9 meter dan kecepatan dinas 12,5 knot. Berikut ini lines plan dari kapal saya yang akan diuji, di mana kapal oil tanker tersebut direncanakan berlayar dari pelabuhan Tanjung Perak ke pelabuhan Balikpapan dengan jarak sejauh 600 nautical mil. Berdasarkan data dari BMKG untuk perakiraan cuaca pada wilayah Tanjung Perak dan Laut Jawa yang akan dilalui oleh kapal, didapatkan bahwa data-data sebagai berikut, di mana kecepatan angin 35 km per jam, penglihatan mendatar 9 km, dan ketinggian gelombang di Laut Jawa 1,5 sampai 3,5 meter. Data tersebut saya dapatkan dari website BMKG per 31 Desember 2022. Dengan ketinggian gelombang maksimal sebesar 3,5 meter tersebut. Untuk metode dan permasalahan, di sini saya menganalisa kriteria seakeeping, di mana seakeeping olah gerak kapal adalah kemampuan suatu kapal untuk tetap bertahan di laut dalam kondisi apapun. Gerak ini yang menunjukkan kualitas kapal dalam respon spektrum gelombang. Keadaan laut atau sea state adalah referensi numerik yang umum digunakan untuk mengukur dan menjelaskan tingkat keganasan laut atau sea severity pada suatu waktu tertentu. Nah, tabel ini menunjukkan untuk kategori-kategori dari sea state, di mana terdiri dari code 0 sampai code 9, di mana setiap kode ini memiliki ketinggian signifikan yang berbeda-beda, digolongkan berdasarkan dengan ketinggiannya. Mulai dari calm atau glassy sampai ke fenomenal dengan ketinggian lebih dari 14 meter. Kemudian ada beberapa standar untuk menentukan seakeeping kapal. Penelitian kriteria seakeeping yang lain telah banyak dilakukan oleh US Navy, sebagaimana diutarakan dalam makalah dari Oslon tahun 1978. Di mana untuk kriteria seakeeping untuk kapal militer, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh US Navy, untuk kriteria umum, untuk single amplitude average roll maksimal 12 derajat, single amplitude average pitch sebesar 3 derajat, significant heave acceleration lebih kecil dari 0,4 G, di mana tidak boleh orang yang bekerja di deck. Kemudian ada significant heave acceleration di bawah 2 G, di mana orang masih boleh bekerja di deck. Kemudian yang kita analisa adalah motion sickness incident. Pada kapal yang dikenal juga dengan istilah mabuk laut,
adalah gejala sakit yang diakibatkan karena gerakan kapal yang mengakibatkan gejala fisik yang tidak nyaman yang ditandai dengan susah bernapas, pusing, mual, pucat, dan muntah. Nah, ini berdasarkan Habitability Acceleration (RMS) untuk kategori Motion Sickness Incident. Nah, ini kategori tingkat MSI berdasarkan skala dari 0 sampai 30, dari kategori moderate sampai intolerable. Kemudian kita akan menganalisa motion induced interruption. Terjadi saat gerakan kapal di daerah tersebut menyebabkan seseorang kehilangan keseimbangan atau slide sehingga mengganggu aktivitas orang tersebut. Di mana MI motion induced interruption mencakup 3 fenomena, yaitu ada terhuyung-huyung, sliding, dan sangat osasional. Nah, berikut ada kategori MI dari 1 sampai 5 dengan risk level possible hingga ekstrim. Dalam penelitian kali ini kita menggunakan skenario. Yang pertama menggunakan kapal oil tanker dengan panjang 114 meter. Kemudian untuk operating condition kita menggunakan kecepatan dinas yaitu 12,5 knot dan 75% kecepatan dinas yaitu 9,375 knot. Kemudian untuk arah datangnya gelombang kita menggunakan dua kondisi. Yang pertama ada headsis 180 derajat dan beamsis 90 derajat, di mana kondisi kapal pada kondisi full load. Kemudian dalam operating condition kita menggunakan 5 kondisi sea state dari code yang kedua sampai code yang keenam. Untuk pengukuran analisa atau remote location, di sini kita menggunakan 3 titik. Yang pertama ada di navigation deck yang di sini. Kemudian ada di main deck. Kemudian ada di engine room. Nah, ini tampak sampingnya dan tampak atasnya seperti ini. Berada di posisi center. Berikut rencana umum kapal yang akan dianalisa. Di sini ada navigation deck, main deck, dan ada engine room. Untuk metode analisanya kita untuk MSI menggunakan ISO 2631. Nah, langkah yang pertama kita harus menyiapkan data-data. Yang pertama adalah menyiapkan lines plan untuk memodelkan kapal yang akan diuji. Setelah lines plan sudah tersedia atau sudah mempunyai, selanjutnya kita modelkan ke dalam Machsuf Modeler, di mana gunanya adalah mengkonvert lines plan tersebut untuk menjadi lambung 3D. Di mana lambung 3D ini yang akan diuji di Machsuf Motion, dan kita akan melihat untuk analisa seakeeping-nya. Setelah kita mendapatkan lambung 3D seperti ini, setelah kita buat di Machsuf Modeler, kita buat berdasarkan lines plan yang sudah kita buat sebelumnya pada AutoCAD. Selanjutnya kita masukkan ke dalam Machsuf Motion. Dalam Machsuf Motion ini ada beberapa yang harus di-input. Nah, ini kapal kita. Untuk pertama yang akan dianalisa, karena kita menganalisa tadi pada 3 titik. Yang pertama ada navigation deck, main deck, dan engine room. Di mana lokasi-lokasi ini sudah saya ukur berdasarkan rencana umum, mulai dari long post, offset, dan height. Di mana nilai ini saya ukur dari 0 point, di mana ini adalah perpotongan antara baseline dan stasiun -2. Selanjutnya, jika lokasi yang akan dianalisa sudah dimasukkan, selanjutnya kita memasukkan kecepatan kapal. Karena di sini saya menggunakan kecepatan 100% kecepatan dinas, yaitu 12,5 knot. Kemudian di 75% kecepatan dinas, yaitu di 9,375 knot. Jika teman-teman ingin menambahkan kecepatan, maka teman-teman bisa mengetik Ctrl A, maka tab akan menambah, dan teman-teman bisa memasukkan kecepatan yang ingin dianalisa.
Selanjutnya kita akan memasukkan headings atau biasa disebut dengan arah datangnya gelombang. Nah, karena tadi saya ingin menganalisa kapal dengan arah datang gelombang ada dua, yaitu yang pertama beamsys dengan derajat 90 derajat, kemudian ada headsys yaitu dengan arah 180 derajat. Selanjutnya kita akan memasukkan spektra, yaitu data-data gelombang yang akan dianalisis. Karena kita akan menganalisis dalam 5 kondisi systate, maka ini kita masukkan sesuai kodenya systate 2 sampai systate 6. Kemudian untuk metode pengujian saya menggunakan param Brett-Schneider, di mana param Brett-Schneider ini membutuhkan data gelombang berupa karakteristik height. Nah, perlu diperhatikan di sini karakteristik height ini bukan dari tinggi gelombang signifikan atau HS, melainkan H/10 dari HS. Nah, pertama kita melakukan perhitungan melalui Excel terlebih dahulu. Di sini saya masukkan data utama kapal, kemudian sini saya masukkan skenario sesuai dengan yang kita ingin uji tadi, di mana kondisi full load, kecepatan 75% dan 100%, ada 3 titik yang harus diukur di navigation room, main deck, dan engine room. Dan arah datangnya gelombang ada dua, yaitu beamsys 90 derajat dan headsys 180 derajat. Nah, berikut adalah ketinggian yang akan dimasukkan ke dalam max motion, di mana kita akan menguji dalam 5 kondisi, yaitu systate 2 sampai systate 6 dengan HS atau ketinggian signifikan, yaitu 0,4 sampai 5. Kemudian yang untuk dimasukkan ke dalam max motion adalah karakteristik height atau H/10, di mana H1/10 ini merupakan perkalian dari tinggi signifikan atau HS dikalikan dengan 1,2765. Baru didapatkanlah dengan karakteristik height dari gelombang. Dan inilah yang akan kita masukkan ke dalam max motion. Kembali ke max motion, setelah melakukan perhitungan karakteristik height dari gelombang, tinggal kita input ke dalam max motion ini. Setelah teman-teman melengkapi data seperti location, kecepatan, arah datangnya gelombang, dan spektra, selanjutnya kita akan melakukan analisis. Nah, tinggal melakukan solve seakeeping analysis. Nah, setelah teman-teman melakukan analisa, maka didapatkanlah nilai-nilai berikut ini. Untuk nilai-nilainya bisa teman lihat di tab result, kemudian di tab summary. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat akan mendapatkan nilai half motion, roll motion, pitch motion, head velocity, roll velocity, dan pitch velocity. Untuk nilainya bisa teman-teman lihat yang di RMS ini. Kemudian untuk menentukan nilai seakeeping berdasarkan standar yang sudah teman-teman pakai tadi, saya memasukkannya ke dalam Excel sini biar lebih mudah, di mana di sini saya bagi sesuai dengan kategori-kategori tadi dengan 5 systate, 5 kondisi gelombang, kemudian dengan arah datang gelombang 90 derajat dan 180 derajat,
kemudian dengan kecepatan 75% dan kecepatan 100%. Nah, kemudian nilai-nilai seperti hip motion, roll motion, pitch motion, sampai dengan pitch acceleration, teman-teman dapatkan dari Maximum Motion. Nah, yang ini. Tinggal di copy paste saja. Nah, untuk nilai yang diambil adalah nilai yang dari tab RMS ini. Nilai-nilai ini tinggal di copy paste dan dimasukkan ke dalam Excel. Setelah semua kondisi kita input ke dalam Excel, selanjutnya kita menentukan batasan gelombang. Di mana batasan yang kita gunakan tadi untuk amplitudo pitch rata-rata maksimal 3 derajat, amplitudo roll rata-rata 12 derajat, dan signifikan acceleration kurang dari 0,2 G atau 1,92 meter per sekon kuadrat. Tinggal kita masukkan sesuai dengan hasil rekap tadi. Setelah teman-teman melakukan rekap data dari Maximum Motion, selanjutnya kita akan menghitung nilai dari setiap kondisi apakah dia melebihi dari standar yang sudah ditentukan, yaitu standar seperti amplitudo pitch rata-rata maksimal 3 derajat, amplitudo roll rata-rata 12 derajat, dan significant acceleration kurang dari 0,2 G atau 1,92 meter per sekon kuadrat. Nah, di mana untuk menentukan nilai-nilai tersebut kita gunakan data sebelumnya, data-data ini, kemudian kita melakukan perhitungan dengan rumus 4 dikali nilai yang sudah kita dapatkan ini. Kemudian dikalikan dengan 0,5. Kenapa? Karena sebenarnya ini adalah rumus gelombang, sedangkan kita akan mencari amplitudo. Karena amplitudo merupakan setengah dari gelombang, makanya kita kalikan dengan 0,5. Setelah dilakukan perhitungan berdasarkan hasil rekap tadi, maka didapatkanlah nilai-nilai berikut. Apakah nilai-nilai tersebut ini masih memenuhi kriteria? Nah, salah satunya ada yang melebihi dari kriteria, yaitu pada ketinggian gelombang pada si state code 5, amplitudo pitch rata-rata seharusnya maksimal 3 derajat, namun pada saat berlayar kapal sudah melebihi dari kriteria, yaitu memiliki nilai 3,2375. Kemudian kita masukkan, bisa dilihat dari grafik ini, di mana ini adalah batasan untuk amplitudo roll yaitu sebesar 12 derajat. Nah, ini adalah batasan sebesar 12 derajat. Kemudian untuk nilai X-nya dapat dilihat di rumus ini, tinggal dimasukkan dan dapatlah nilai X atau tinggi gelombang 5,264136. Untuk amplitudo roll terlihat aman, tidak ada yang melewati batasan. Selanjutnya kita akan membuat grafik untuk amplitudo pitch, di mana untuk amplitudo pitch maksimal yaitu 3 derajat. Bisa dilihat di sini ada satu grafik yang melewati batasan. Batasan ini bernilai 3 derajat, jadi karena ada yang melewati batasan 3 derajat, maka nilai ini akan lebih besar dari 3 derajat. Nah, bisa dilihat ada data yang warna merah. Nah, untuk nilai X-nya atau tinggi gelombang, bisa dilihat dari rumus, kemudian tinggal dimasukkan, dan didapatkanlah nilai X 2,196. Untuk signifikan High acceleration, maksimal adalah 0,2 G, sesuai standar. Ini adalah garis batasan, dan bisa dilihat dari grafik, tidak ada yang melewati dari batasan, artinya kapal masih berlayar dengan aman pada si state code 5. Nah, selanjutnya dari nilai-nilai X atau tinggi gelombang tersebut bisa didapatkan atau bisa disimpulkan sebagai berikut, di mana batasan tinggi gelombang untuk HIF 0,84, kemudian roll 5,264, dan pitch
2,1967941. Maka tinggi gelombang kapal boleh beroperasi adalah tinggi gelombang yang paling rendah, yaitu sebesar 0,8438386. Tinggi gelombang maksimal 0,843839 bisa kita lihat pada data sebaran gelombang untuk aktivitas maritim di perairan tidak terbatas ABS, mana wave height berada di antara 0,5 dan 1,5 dan memiliki rata-rata periode sebesar 10.958,51. Ini didapatkan dari nilai interpolasi dengan nilai operabilitas 10,96% dan 89,04%. Setelah kita menganalisa sea keeping kapal, selanjutnya kita akan menganalisa indeks kenyamanan kapal. Mana indeks kenyamanan ini kita menganalisa ada dua, ada MSI, Motion Sickness Incident, di mana kapan penumpang akan mengalami mabuk laut, kemudian ada MII, Motion Induced Interruption, di mana penumpang harus menghentikan seluruh aktivitasnya dan mulai berpegangan untuk menjaga kestabilan. Di mana untuk kategori MSI ada skala 0-5 bisa disebut moderate hingga skala 20-30 dengan kategori intolerable. Begitu pula dengan MII ada dari possible hingga ekstrim. Kemudian data-data berikut ini bisa kita dapatkan dari Microsoft Motion. Yang pertama kita akan memasukkan data untuk MSI dari ketiga lokasi dan sesuai dengan operating condition yang sudah kita buat untuk MSI. Untuk MSI teman-teman bisa lihat di sini. Navigation Deck SM MSI 120 menit. Nah, untuk MSI kita masukkan nilai pada tabel RMS yang satuannya atau unitnya ini persen. Kita masukkan ke dalam Excel MSI. Di mana di sini warna ini menandai kategori dari MSI kapal tersebut sesuai dengan operating condition yang berlaku. Selanjutnya kita akan menganalisa Motion Sickness Incident SM, di mana nilai-nilai ini bisa teman-teman dapatkan dari Microsoft Motion pada tab M0 yang ini. Memiliki satuan unit SM. Bisa teman-teman masukkan ke dalam Excel. Nah, kemudian warna-warna di Excel ini menunjukkan sesuai dengan kategori yang sudah sesuai dengan standar. Selanjutnya kita menganalisa Motion Induced Interruption, sama bisa teman-teman lihat di data sini. Bisa dilihat pada tab yang ini. Navigation Deck, MII Slide, bisa teman-teman lihat di yang RMS yang ini. Dengan unit MII per hour. Tinggal teman-teman masukkan sesuai dengan perhitungan pada Microsoft Motion dan akan dikategorikan berdasarkan ini. Warna di sini mengindikasikan kategori Motion Induced Interruption tersebut. Dapat dilihat bahwa beberapa kondisi sudah memasuki kondisi yang probable. Sini warna biru, bahkan ada yang serius karena memiliki ketinggian 10 dan masih ada yang aman atau berada di bawah standar. Mungkin kita akan melihat olah gerak kapal.
Berikut adalah olah gerak kapal ketika arah datang gelombang dari arah BIMSIS 90 derajat dengan kecepatan 12,5 knot. Selanjutnya, kita akan melihat arah gerak kapal jika arah datang gelombang sebesar 180 derajat atau headsis. Berikut olah gerak kapal. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan analisa sea keeping dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang.